menjelang tahun pemilu, secara khusus pemilihan presiden dan wakil presiden, kita mendengar penolakan terhadap tokoh-tokoh tertentu yang dianggap tidak perlu dipilih. Sebenarnya sah-sah saja jikalau seorang itu tidak ingin memilih seseorang dan ingin memilih yang lain. Tetapi ketika seseorang itu mempromosikan jangan memilih ini atau jangan memilih itu, timbul pertanyaan, apakah analisis ataupun kajian-kajian yang menjadi landasan untuk memilih itu didasarkan pada pengetahuan-pengetahuan atau penelitian yang mendalam, atau sekedar opini-opini pribadi yang tidak dilandasi oleh kajian-kajian yang mendalam. Yang menarik adalah bahwa mereka yang ditolak dipilih itu adalah orang-orang yang sebenarnya sudah pernah hadir menjadi calon-calon yang maju dalam pemilihan umum atau pemilihan presiden dan wakil presiden. Calon-calon itu adalah misalnya saja seperti Prabowo yang merupakan politisi guide, yang saya katakan demikian, karena dia sudah berkali-kali maju untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, dan gagal untuk bisa lolos. Tapi menarik dari beliau adalah keberanian ataupun kesediaan beliau untuk bergabung dengan presiden yang terpilih dan masuk dalam pemerintahan. Menurut saya itu merupakan sebuah kerelaan yang sungguh-sungguh patut dipuji karena berarti menguatkan persatuan bangsa, dan dia memang betul-betul menjadi calon bukan untuk partai tertentu, tetapi menjadi calon untuk membangun masyarakat Indonesia. Sehingga ketika tenaganya dikatakan masih dibutuhkan oleh pemerintah, maka dia bersedia bergabung dalam pemerintahan Jokowi. Dan kemudian kalau beliau mencalonkan kembali lagi, Prabowo mencalonkan kembali lagi, tentu saya tidak ada salahnya. Kemudian yang kedua adalah ketika kita bicara tentang Anies Baswedan ya, yang menimbulkan pro kontra. Bahkan ada di YouTube yang mengatakan jangan pilih orang-orang yang menimbulkan pecahan pro kontra. Nah, pertanyaannya adalah apakah betul Anies Baswedan itu menimbulkan perpecahan? Kalau beliau menimbulkan perpecahan, kenapa selama dia menjadi gubernur DKI tidak ada perpecahan? Bukankah kita harus akui ada kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh itu? Dan selama menjadi pejabat gubernur banyak hal yang karya yang dia ukir, dan juga pernah menduduki di Kementerian Pendidikan. Pertanyaannya adalah apakah Anies bukan merupakan calon terbaik dari bangsa ini? Menurut saya Anies adalah seorang calon terbaik dan untuk bisa dipilih menjadi calon presiden. Tidak salah kalau Partai Nasdem memilihnya untuk mencalonkan Anies menjadi calon presiden, karena memang sudah terbukti bukan saja pernah menjadi menteri, tetapi juga pernah menjadi gubernur DKI Jakarta. Menurut saya Prabowo, Anies tidak ada masalah, karena itu adalah haknya juga untuk maju dipilih. Bagaimana dengan Puan Maharani? Puan Maharani meskipun mungkin dianggap muda, bukankah dia sudah berhasil menduduki jabatan ketua DPR sebagai jabatan yang penting di negeri ini? Berarti rakyat memilihnya. Banyak rakyat di negeri ini memilihnya. Dan selama beliau menduduki jabatan tersebut, banyak hal yang dikerjakan juga. Dan kondisi DPR nyaman-nyaman saja. Kalau bicara tentang kekurangan atau kelebihan, itu biasa di mana-mana. Dan itu bukan kekurangan pribadi, tapi juga sebuah komunitas. Tidak hanya ditumpukan kepada kesalahan pribadi. Kemudian bagaimana dengan Ganjar? Ganjar adalah seorang yang sudah tampil menjadi gubernur di Jawa Tengah. Apakah beliau tidak bisa atau tidak bisa dianggap menjadi calon terbaik di negeri ini? Menurut saya bisa. Dan juga pemimpinannya juga terbukti baik, meskipun ada isu-isu miring segala macam, tapi kan tidak terbukti, tidak ada pengadilan pidana, tidak ada penelitian yang jelas mendalam bahwa memang dia bersalah. Tidak ada itu. Berarti Ganjar adalah calon terbaik bangsa ini yang boleh mencalonkan diri. Dia berhak mencalonkan diri. Dan rakyat juga boleh mencalonkan dia, atau komunitas partai mencalonkan dia, boleh. Seperti
Demikian. Jadi di negeri ini masih banyak orang-orang yang punya kompetensi, kemampuan, banyak di negeri ini. Kalau bicara tentang maju mundurnya sebuah bangsa, kita juga selalu melihat di seluruh dunia ini akan ada seperti demikian. Tapi kan usaha kita untuk memajukan negeri ini mengalami perubahan itu kan dilakukan dengan cara-cara demokrasi. Dan cara-cara demokrasi, di mana dalam pemerintahan demokrasi itu partai menjadi penting. Nah, kalau partai-partai itu memilih mereka, apa salahnya? Jadi kenapa kita punya sentimen-sentimen negatif? Kalau kita berbeda ya tidak apa-apa. Anda boleh memilih calon lain yang Anda suka. Tapi untuk apa Anda berusaha menghalangi calon-calon lain? Ya, dengan cara-cara yang tidak tepat. Kalau dia punya hak, kenapa? Ya boleh saja kalau memang dikatakan kalau ini tidak dipilih karena ada kasus tertentu. Boleh munculkanlah dengan penelitian-penelitian yang dalam, bukti-bukti yang mendalam, kalau memang itu membahayakan. Selama tidak ada data-data itu dalam hakikat dan pengadilan juga tidak menyatakan itu, maka mereka semua berhak untuk menjadi calon-calon pemimpin di negeri ini. Jadi saya pikir untuk apa kita ribut? Untuk mendesak masyarakat jangan pilih ini, jangan pilih itu. Mereka semua punya hak untuk dipilih. Ya walaupun Anda juga boleh berhak memberikan pandangan, tapi kalau pandangan itu tidak mendalam untuk apa? Kalau kita mengutamakan kesejahteraan bangsa ini. Jadi dengan demikian ya boleh-boleh saja ya, untuk bisa memberikan pandangan-pandangan. Media juga, ya media harus kerja keras, membuat penelitian yang mendalam, bukan sekadar mempromosikan mereka-mereka yang bisa mendukung medianya, tetapi betul-betul media itu adalah milik publik, sehingga publik itu bisa melihat rekam jejak mereka yang mencalonkan diri, sehingga publik bisa memilih dengan data terbuka, tidak seperti kucing dalam karung. Nah, peran media ini penting. Jadi menurut saya, ya, kita tidak perlu ribut tentang calon-calon yang ada. Prosedurnya sudah ada. Mekanisme pencalonan sudah ada. Marilah kita bersama-sama mengusahakan sebuah pemilu damai. Karena pemilu damai itu penting untuk perubahan Indonesia menjadi lebih baik. Sekali lagi bagi saya, Prabowo, baik itu Anies, baik itu Puan, baik itu Ganjar, dan beberapa orang lain seperti mungkin juga Ridwan Kamil, kemudian juga Muhaimin Iskandar sebagai pemimpin partai, dan beberapa lagi yang lain. Mereka adalah orang-orang yang sudah terbukti orang-orang terbaik bangsa ini. Janganlah kita katakan bahwa kita memilih yang kurang buruk dari yang terburuk, dari yang buruk. Marilah kita mengubah pikiran kita. Marilah kita memilih yang terbaik dari bangsa ini. Karena mereka-mereka yang baik-baik itu, yang dicalonkan itu, mereka berjuang untuk bangsa ini. Maka pemilu bukan merupakan tempat kita bertengkar, tetapi pemilu tempat bagaimana kita mengusahakan secara bersama, meneliti pemilih yang terbaik dari bangsa ini, untuk membawa bangsa ini kepada kemajuan yang lebih baik. Apalagi persoalan besar yang melanda negeri ini maupun dunia masih harus kita hadapi. Kiranya negeri ini bisa melewati pemilu damai yang menjadi harapan kita semuanya.